gengs, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Aku gak tahu apa mental kalian masih biasa aja setelah nonton film ini. Kali ini aku bakal kupas series film horor yang sangat menegangkan berjudul Wrong Turn. Gimana sih cara bacanya? Khusus teruntuk buat kalian yang takut nonton film aslinya sendirian. Nah, kebetulan tidak ada alur cerita panjang di film ini selain beberapa manusia yang terperangkap di tempat yang dihuni makhluk aneh. Yang konon, kebanyakan niang loh. Yang konon katanya awal terciptanya makhluk itu dikarenakan perkawinan sedarah. Di sepanjang film hanya menampilkan adegan kejar-kejaran dan pelenyapan nyawa beberapa orang dengan makhluk aneh yang disebut balbale itu. Mungkin video ini akan singkat ya, karena peraturan baru YouTube yang tidak boleh mempertontonkan adegan darah-darah berlebihan. Jadi kita saranin buat kalian yang memiliki keberanian dan mental yang cukup kuat supaya menonton filmnya aja, karena sangat bagus dan menegangkan gengs. Aku sendiri belum pernah menonton film ini sebelumnya, tapi karena saran dari kalian, yuk kita kupas bersama. Adegan diawali dari dua mahasiswa, Haley dan Richard, sedang panjat tebing di pegunungan West Virginia Forest. Rich telah mencapai puncak, sedangkan Haley terus mendaki. Setelah berjuang menuju puncak, Haley melihat tangan Rich yang berlumuran darah sebelum tubuhnya terlempar dari atas tebing. Tiba-tiba, seseorang mulai menarik tali Haley ke atas. Haley yang ketakutan segera memotong talinya yang membuatnya jatuh tepat di samping jasad Richard. Haley kemudian mencoba melarikan diri ke mobilnya, tetapi tersandung kawat berduri sebelum akhirnya ditarik kembali ke hutan oleh sosok yang tak terlihat dan tenggorokannya digorok. Beberapa hari kemudian, Chris Flynn, seorang mahasiswa kedokteran, sedang mengemudi melalui pegunungan West Virginia dalam perjalanannya untuk wawancara kerja. Karena tumpahan bahan kimia di jalan yang membuat macet panjang, dia terpaksa mengambil rute berbeda karena takut terlambat. Chris kemudian berhenti di sebuah pom mini yang kumuh dan bertemu dengan seorang lelaki tua aneh untuk meminjam telepon. Tapi teleponnya tidak berfungsi. Orang tua itu tidak membantu, hanya minum cairan aneh. Tetapi Chris melihat peta di sana. Setelah menyimpulkan kemungkinan ada rute lain yang mengarah langsung ke kota yang harus dia tuju, Chris memutuskan untuk mengambil jalan tersebut dan saat dia mengemudi, dia menabrak mobil yang terdampar di tengah jalan. Mobil itu milik sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan camping. Jesse, Carly dan tunangannya Scott, serta pasangan mesra Evan dan Francine. Jesse menemukan seutas kawat berduri di hutan yang diikat ke pohon di seberang jalan dan menyimpulkan pasti ada orang yang sengaja meletakkannya di situ. Jesse, Carly, dan Scott pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Chris diajak bergabung dengan mereka, sementara Evan dan Francine tetap standby di mobil. Ya, siapa tahu aja nanti akan ada orang yang lewat, ya kan? Dalam perjalanannya, Jesse dan kawan-kawan menemukan beberapa kejanggalan, namun mereka tetap melanjutkan penelusurannya. Evan dan Francine sedang melakukan tanpa mereka ketahui ada sosok misterius yang memperhatikan mereka. Setelah selesai, Evan mulai memperbaiki mobilnya, kemudian mendengar suara aneh dan pergi untuk menyelidiki. Francine yang awalnya ada di dalam mobil Chris untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, menyadari jika Evan tiba-tiba menghilang. Dia pun pergi ke dalam hutan untuk mencarinya. Francine menemukan sepatu Evan dan telinganya yang terputus. Dia terkejut sekaligus ngeri, kemudian berteriak ketika sesosok tubuh melingkari mulutnya dengan kawat berduri hingga robek dan Francine pun wafat. Innalillah. Sementara itu, Scott juga kehilangan Carly dan yang lainnya. Tiba-tiba mereka terus berjalan dan menemukan sebuah rumah kumuh, sebut aja markas, di mana di sana banyak sekali kendaraan rongsok. Mereka sudah mengetok pintu tapi tidak ada jawaban. Meski awalnya ragu untuk masuk, tapi tidak ada cara lain karena mereka sangat butuh bantuan. Chris dan Jesse menelusuri ruangan demi ruangan dan mereka menemukan berbagai macam benda aneh, barang-barang rongsok, kerangka dan bagian tubuh manusia. Sementara Scott mengantar Carly ke kamar mandi hanya untuk melihat gigi, gusi, lidah yang terpotong dan organ lain yang diletakkan di dalam toples kamar mandi, serta sepotong tangan manusia di backup. Merasa ada yang tidak beres dan ngeri, akhirnya mereka memilih untuk pergi dari tempat itu. Tetapi mereka mengurungkan niatnya saat mendengar penghuninya kembali dengan mobil mereka yang diderek dan terpaksa bersembunyi karena tidak menemukan pintu belakang. Scott dan Carly bersembunyi di dalam ruangan yang
dipenuhi barang rongsok dari tahun ke tahun. Sementara Chris dan Jesse yang kepepet terpaksa bersembunyi di bawah ranjang menjijikkan. 3 sosok misterius itu rupanya kanibal bale yang menjadikan manusia sebagai makanannya. Mereka terdiri dari pakai bahasa Inggris lagi. Three Finger alias si 3 jari tanpa senam, ada maksudnya Sautot, dan One Ace alias si mata satu. Bal-bale itu membawa jasad Francine untuk dimakan, dikoyak, disobek, digergaji, digigit, dicabik, dicubit, dipotong, disantap, dilahap, apalagi ya. Pokoknya secara brutal dah, membuat Chris, Jesse, Carly, dan Scott yang menyaksikan menjadi ngeri, mual, pengen muntah. Saat bal-bale itu tidur, mereka semua diam-diam melarikan diri. Namun diketahui oleh salah satu bal-bale, si Sautot, yang pada akhirnya mereka dikejar. Aksi kejar-kejaran itu terjadi sangat lama, sangat menegangkan, dimana aku gak bakal nyeritain bagaimana caranya tegang. Mereka berhenti sejenak di sebuah tempat yang terdapat puluhan mobil bekas korban bal-bale itu, dimana bal-bale juga datang ke sana dengan kendaraannya. Mereka menyusun rencana untuk merebut kendaraan bal-bale itu. Chris mengalihkan perhatiannya dan dia tertembak di bagian kakinya. Scott menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya sebagai umpan. Jesse dan Carly lalu membawa Chris menuju kendaraan dan di sana rupanya ada jasad Evan yang membuat Carly terkejut. Scott terus berlari menuju ke dalam hutan, sementara Jesse berhasil mengemudikan mobil. Saat menemukan Scott yang berlari, mereka menghentikan mobilnya. Scott yang menuju mobil terpanah beberapa kali dan meninggal. Panah itu hampir mengenai mereka di mobil yang terpaksa harus tancap gas meninggalkan mayat Scott. Scott pun dibawa kembali ke markas oleh bal-bale, sementara Chris dan Jesse mencoba menenangkan Carly yang terpukul. Mereka lalu terhenti karena jalan di depan mereka buntu dan kendaraannya pun mogok oleh lumpur. Mereka pun terpaksa berjalan kaki menyusuri hutan hingga menemukan menara pengawas yang sudah tua dan kumuh. Mereka naik ke sana dan menemukan diri mereka ada di tengah hutan tanpa melihat jalan dan pemukiman sama sekali. Lalu mencari sesuatu di menara itu dan menemukan radio sinyal, kemudian menggunakannya untuk meminta bantuan. Namun tak mendapati jawaban. Ketika 3 bal-bale itu dengan obornya tepat berada di bawah menara, radio itu tiba-tiba menanggapi panggilan mereka yang membuat bal-bale naik ke atas. Carly dan Jesse mencoba mendesak panggilan, namun sinyalnya malah terputus dan hampir saja salah satu bal-bale si 3 jari berhasil masuk ke sana. Beruntung Chris berhasil menggagalkannya. Setelah beberapa saat tidak terdengar suara, tiba-tiba kobaran api membakar menara yang memaksa Chris, Carly, dan Jesse lompat dari menara itu menuju pohon, yang kemudian diikuti oleh bal-bale si 3 jari. Chris dan Jesse memanjat ke dahan yang lebih tinggi dan perlahan pindah ke pohon lain. Namun Carly yang takut memilih berdiam diri hingga si 3 jari berhasil memenggal kepala Carly yang disaksikan oleh Chris dan Jesse. Merasa muak dan marah atas kematian Carly, mereka merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan bal-bale itu dan berhasil mengelabui 3 jari tertabrak dahan pohon lalu jatuh ke bawah. Namun tampaknya bal-bale itu masih hidup. Kemudian Chris dan Jesse melarikan diri, bersembunyi dan bermalam dalam gua di balik air terjun. Chris menenangkan Jesse yang merasa bersalah atas kematian teman-temannya. Jesse mengaku galau karena diputusin pacarnya dan dia mengajak Carly pergi bersenang-senang, yang kemudian Carly mengajak yang lainnya. Bukan senang-senang tapi kematian yang mereka dapat. Pagi harinya, mereka mulai melanjutkan penelusurannya dan mereka berhasil menemukan jalan raya. Namun bal-bale itu mengetahui kehadiran mereka dan mendorong Chris jatuh dari bukit lalu membawa Jesse ke markas. Chris yang masih selamat menemukan mobil sheriff atau polisi hutan yang menanggapi sinyal mereka sebelumnya. Namun, sebelum Chris menjelaskan apapun, sheriff itu terpana oleh bal-bale tepat di matanya hingga tembus dan innalillah. Chris mencoba mengambil alih mobil, namun kuncinya ada pada sheriff yang tergeletak. Dia mencoba mengambilnya, namun bal-bale datang ke sana yang memaksa Chris bersembunyi di bawah mobil. Hampir ketahuan, namun Chris berhasil kabur bersembunyi di semak-semak. Ketika bal-bale itu mengambil alih mobil sambil membawa mayat si sheriff, Chris segera menyelinap ke bawah mobil, berpegangan lalu ikut melaju bersama mobil menuju markas si bal-bale.
Di markas, Jesse yang diikat hampir disayat lehernya, namun si Balbale menghentikan ketika melihat temannya membawa tubuh baru. Chris yang berhasil keluar dari bawah mobil mendengar teriakan Jesse. Dia pun menyusun rencana seorang diri. Ketika Jesse hampir dilenyapkan, sebuah mobil yang dikemudikan Chris melaju dengan kobaran api menabrak si mata Shigi. Saat Chris mencoba melepaskan ikatan Jesse, Sautot menyerangnya. Beruntung Jesse berhasil melepaskan ikatan dan memanah Sautot yang membuatnya melemah. Tidak sampai di situ, karena si tiga jari yang ternyata masih hidup menyerang mereka berdua. Chris dan Jesse berhasil menaklukkannya setelah sebelumnya terjadi perkelahian sengit. Keduanya yang melihat jika tiga Balbale itu rupanya masih hidup dan tidak menyerah, segera keluar dengan sebuah pistol yang hanya memiliki satu peluru tersisa. Chris lalu menembakkannya pada mesin truk hingga meledakkan markas dengan para Balbale masih di dalam. Setelah itu, keduanya lalu mengemudikan kendaraan milik Balbale untuk pergi. Mereka berhenti sejenak di pom mini kumuh untuk mengambil peta supaya tidak ada lagi yang terjebak dengan jalan pintas melewati hutan. Bapak-bapak aneh yang sebelumnya menjaga tempat itu melihatnya dari balik jendela. Jesse kemudian melanjutkan mengemudikan hingga menuju jalan raya besar dan tamat. Eits, tunggu dulu. Ternyata masih ada sedikit adegan loh. Adegan menampilkan wakil sheriff datang ke markas Balbale yang sudah hangus terbakar, lalu menyelidiki dan menemukan mayat yang sudah hancur. Balbale tiga jari yang ternyata masih selamat dari ledakan itu muncul di belakangnya. Dan saat wakil sheriff itu berbalik untuk melihat sosok bayangan yang memegang kapak, terlihatlah wajah si Balbale tiga jari dengan suara teriakan sekarat wakil sheriff itu dan tawaan si Balbale. Selesai. Gimana, seru nggak guys? Menurut aku pribadi ini film sangat bagus. Dari segi cerita dan pengambilan gambar latar tempatnya yang sangat mencekam, yaitu di tengah hutan yang jauh dari keramaian. Rasa takutnya dapet, rasa tegangnya dapet, rasa penasarannya juga dapet. Jika kalian punya keberanian untuk nonton filmnya, silahkan nonton aja guys, dan jangan ragu karena sangat seru. Oke, sampai jumpa di next episode. Semoga hari kalian bahagia.